tidak menggunakan air secara boros. Jadi berwudu saja, kita jangan lebih. Maka kaum muslimin diminta untuk bertaubat kepada Allah bila terjadi kemarau yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa di mana saja Anda berada, kita bahas bagian terakhir, episode terakhir dari akhlak kepada lingkungan hidup. Tidak menggunakan air secara boros. Gunakan air secukupnya, jangan boros. Meskipun berwudu, Rasulullah itu berwudu sedikit airnya. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud air. Ya, airnya sedikit saja. Sebenarnya kita berwudu kalau katakan kalau di kita segayung itu cukup. Segayung cukup. Nah sekarang karena umumnya kita menggunakan keran, maka kalau kita berwudu, kerannya jangan dibuka lebar, jangan habis air banyak. Maka di masjid-masjid mestinya kerannya kecil saja. Itu kalau ada keran itu seperti sedotan minuman. Nah, itu kan segitu. Sedotan minuman yang botol ya, yang panjang. Nah, lubangnya segitu cukup. Nggak usah besar-besar. Biar supaya kita hemat air. Di dalam hadis riwayat Nasai, Ahmad dan Ibnu Majah, Ja'a A'rabiyyu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anil wudu. Nah, datang seorang badui. Orang badui itu orang Arab pedalaman, orang Arab pegunungan, datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya tentang wudu. Yang ditanya tentang wudu. Fa'arahu salasan. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan kepadanya 3 kali. Jadi berwudu itu 3 kali. Summa qala hazal wudu. Nah, kemudian Nabi mengatakan inilah wudu. Begini wudu nih. Nah, faman zada ala hadza faqad asaa au ta'adda au zolama. Siapa yang lebih berarti telah berbuat keburukan dan telah berbuat kezoliman. Jadi berwudu jangan 4 kali, jangan 5 kali, apalagi 10 kali. Itu buruk, itu zolim, karena sudah membuang-buang air. Nah itu begitu. Maka air ini harus kita hemat, apalagi sebenarnya kita ini di kota-kota besar cadangan air kita tidak banyak, karena air tidak menyerap ke dalam bumi. Kalau hujan turun di genteng, terus dari genteng ada pipa-pipa paralon, talang-talang, dialirkan ke got. Kalau toh jatuh di halaman, kita juga nggak punya halaman. Kalau toh ada halaman sedikit, itu pun sudah ditutup dengan semen. Lalu mengalir ke got, got ke kali, kali ke sungai. Udah. Ini banyak air yang turun dari hujan itu tidak mengalir. Maka hematlah penggunaan air.
Maka bagus kalau kemudian dalam rangka hemat air itu jangan dibuang-buang, tapi kalau kemudian terbuang masih bisa ditampung. Cuma ini belum, kesadaran ini belum ya. Misalnya kita punya sumur resapan. Jadi air yang kita gunakan di rumah untuk mandi, untuk wudhu, itu nanti mengalirnya ke sumur resapan. Biopori. Nah, itu. Begitu juga di masjid. Masjid mestinya bikin sumur resapan. Nah, air bekas wudhu itu kan bisa ditampung. Nanti bisa digunakan untuk menyiram pohon, tanaman-tanaman. Sehingga untuk menyiram pohon itu tidak dari air yang baru. Kalau kita di rumah, misalnya kita berwudu, bagus tuh tempat wudu itu ditampung dengan ember. Keran wudu tampung dengan ember, kan ada air bekas. Nanti kalau kita kencing, kalau kita buang air besar, siram pakai air bekas itu. Jadi bukan air baru. Itu juga dalam rangka hemat air. Sekaligus hemat biaya, karena kita ini menggunakan air, menggunakan listrik. Sehingga kalau air di tangki rumah tidak cepat habis, itu penggunaan listrik juga berkurang. Jadi berwudu saja kita jangan lebih 3 kali. Kalau kita mandi, ukur sendiri secukupnya berapa kita mandi. Misalnya mandi pertama mengguyur seluruh tubuh kita, terus gunakan sabun. Sesudah menggunakan sabun, udah guyur lagi. Berapa gayung kira-kira sampai kita selesai itu mandi. Nggak usah banyak-banyak. Ini kadang-kadang satu kolam habis air buat kita mandi sendiri. Meskipun kita merasa air itu banyak, tidak begitu juga. Jadi harus hemat air, tidak boros. Bahkan untuk daerah-daerah yang memang sulit air bersih, air yang bagus tanahnya itu, di tanahnya, itu mereka menampung air hujan. Jadi air hujan itu dialirkan ke tangki-tangki yang mereka siapkan. Apalagi daerah-daerah kering di Nusa Tenggara Timur misalnya, itu di belakang rumah mereka itu ada tangki besar yang terbuat dari batu, tangki besar. Nanti kalau hujan itu dialirkan ke situ dari genteng sehingga penuh. Kenapa? Karena pada saat kemarau mereka tidak ada air. Mereka harus berhemat luar biasa. Untuk mendapatkan air, mereka harus pergi 2 kilo, 3 kilo, berjalan kaki, turun naik. Nah ini, jadi kita harus hemat air. Yang terakhir adalah pada saat terjadi kemarau panjang, maka kita disunnahkan melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini menunjukkan kalau kemarau panjang, lingkungan kita ini jadi kurang nyaman. Panas, debu-debu berterbangan, pohon-pohon mati, binatang ternak kesulitan air minum, makanan. Biasanya binatang-binatang tumbuh mudah mendapatkan makanan berupa rumput, daun-daunan. Sekarang daun-daunan sudah mati, sudah kering. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah turunkan hujan dengan melaksanakan sholat minta hujan, sholat gerhana, sekaligus menjadi evaluasi bagi kita dosa apa yang kita lakukan sampai kemarau begitu panjang, sampai orang kesulitan mendapatkan air. Sekarang meskipun karena teknologi orang bisa mudah mendapatkan air, tapi tetap saja itu kan jadi
membeli, akhirnya harus bayar dengan harga yang mahal. Tapi untuk daerah-daerah yang nggak bisa, tidak harus dengan air, ada kebakaran hutan ya harus dengan hujan. Kalau bikin hujan buatan biayanya begitu besar, maka kaum muslimin diminta untuk bertaubat kepada Allah bila terjadi kemarau yang panjang, berpuasa, baru kemudian melaksanakan sholat minta hujan. Inilah akhlak kepada lingkungan kita bahas, sehingga ini menjadi bagian akhir dari pembahasan buku akhlak pribadi muslim yang saya tulis. Di buku ini ada 16 pembahasan yang semuanya sudah kita bahas di media ini, dan insya Allah nanti kita akan sambung dengan pembahasan akhlak terpuji, agar kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya dengan tema berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.